Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya juga terima kasih Pak. Jadi kalau target kami, saya langsung sampaikan, kami ingin sekali anggota polisi itu pulang ke rumah, itu dekat dan ada keluarga. Jadi bukan pulang ke tangsi di kantor berselakan. Maka kami pengen semua tangsi yang ada, pihak TNI Polri di Jakarta tanahnya mahal, kami akan bangun apartemen-apartemen. Tinggal kita bicara saja mau ukuran 36 atau 72 atau 45, nanti kita atur. Tapi kami sendiri, rusun kami pun sudah ukuran 36. Nah saya yakin ini tidak semua laki-laki sama memang gitu ya. Ya, saya sering sekali mendorong PNS kami itu tinggal dan kerja berdekatan dengan PTSP. Jadi saya suka bilang begini, kau yang menolak boleh, kalau ada selingkuhan silakan, dengan tinggalnya jauh gitu loh, supaya ada alasan nggak mau pulang cepat. Nah saya bayangkan kalau polisi yang menjaga ibu kota, keluarganya semua ada di Jakarta, bukan di Depok, di Bekasi, ini kan beda. Dia juga nggak perlu sewa rumah, dia satu komplek dan mau digerakkan kan cepat karena ada semua lokasi. Nah kami juga kalau tadi Pak sampaikan, ya bukan untuk apa Pak, bagi kami sesuatu yang itu juga bagian dari Jakarta, kami akan dukung selama untuk kepentingan bersama. Ya bahkan Kopassus, yang TNI, dulu saya sempat ada janjian Kopassus, dia bilang gini sama saya, baru, tadi jangan ditulis ya, nanti tersinggung lagi, ini ngomongan berdua gitu. Saya juga heran karena dulu saya ngarap jenderal yang jadi gubernur lebih cepat ngerti kita sama-sama jenderal katanya. Ini yang sipil malah diaspal semua Kopassus. Terus saya ngeliat ini, soalnya saya takut sama Danjen. Tawa dia. Enggak, ini bukan soal takut atau saling bukan. Ini saya kira adalah kewajiban bersama. Ketika polisi dananya tidak cukup, kami ingin membangun banyak rumah. Kami ingin bangun banyak gedung parkir di Jakarta. Sehingga di Jakartanya akan banyak park and ride. Nah ini kira-kira seperti itu konsep kami. Tanah Jakarta mahal. Nah kami akan mulai bangun, selain ke atas, kami juga akan terowongan garuk ke bawah seperti Monas. Dan kami juga lagi hitung nanti markas besar Polri, lapangan bolanya, kami pun ingin bangun parkiran di bawahnya. Nah sehingga nggak ada dunia manapun seperti ibu kota nanti. Di tengah ibu kota banyak tempat parkir kendaraan. Dan karena kami akan mengoperasikan banyak bus tingkat gratis dan bus termasuk LRT. Jadi saya bayangkan nanti orang Jakarta tetap gaya mau bawa mobil, tapi begitu ketemu macet, dia akan mulai berpikir parkir ke mall, parkir ke yang lain untuk naik kereta atau naik bus. Nah ini kira-kira konsep kami. Jadi rumah juga sama, kita juga bangun banyak taman supaya tingkat stres orang nggak tambah tinggi. Kami juga pengen punya dokter yang ngurusin 1.250 jiwa, satu dokter, satu bidan, satu perawat. Kami betul-betul kerjakan dengan baik. Kami tahun lalu udah nambah 1.950 ranjang rumah sakit. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan kalau swasta itu paling 100-an, 200-an ranjang. Kami bangun terus tadi dalam rangka inilah. Memang ada yang lecek, itu balas jasa kali jodoh ya. Balas jasa apaan sih? Kadang-kadang nanyanya kurang ajar. Ini proyek udah jalan banyak. Polisi melaksanakan tugasnya, kami melaksanakan tugasnya, dan saya juga terima kasih pada pengembang. Jadi ini juga yang kami sedikit membuat aturan baru. Dulu kasihan sama pengembang. Saya selalu ulang, kasihan betul sama pengembang. Gubernur panggil, tolong bikin gedung parkir. Takut dia. Kalau nggak bangun nanti repot dia pikir. Baik kami mulai memisahkan, izin nggak usah ketemu saya. Saya jamin beres. Kalau nggak beres, lapor saya pecat orangnya. Gampang kok, macam pecat aja kok. Semua ada di PTSP. Terus nggak usah CSR. Kalau CSR terus nanti Anda bingung membuat laporan, karena CSR kita itu sesudah pajak penghasilan. Nah, kita akan tambahkan menjadi kewajiban tambahan.
Jadi yang dibangun oleh Agung Podomoro Group hari ini adalah bagian dari kewajiban pengembang reklamasi pulau. Termasuk kami yang membangun Semanggi adalah kewajiban menaikkan koefisien luas bangunan. Uangnya tidak boleh kami terima. Ya, saya suka bercanda, ini sedikit uang-uang preman lah. Makanya saya bilang, ini preman resmi. Resmi ini tidak masuk kantong, karena nggak boleh ngambil uang ini masuk ke APBD. Nggak ada rumusnya. Nggak ada nih rumus ini. Makanya kita ciptakan kewajiban membangun infrastruktur dan gedung, sarana lain-lain untuk kepentingan warga DKI. Nah, itu yang kita buat. Saya keluarkan pergub. Makanya dengan uang ini, kalau saya tanya sama bagian asbang saya, sudah kekumpul berapa uang-uang model begini? 3,5 triliun ada, Pak. Banyak ini. Tapi saya bilang harus ingat, kasihan pengembang. Sekarang arus kasnya lagi berdarah-darah karena penjualan properti lagi jatuh. Ngemin. Orang sudah ngangsur apartemen, rumah, udah 5 bulan 10 bulan malah balikin. Lebih baik rugi. Nah, pertimbangan itulah yang membuat kami menahan, menagih, kita atur-atur mana yang lebih baik. Tapi dengan pola ini, beliau-beliau ini terselamatkan dari masalah pajak juga, karena ini kewajiban, dan ini juga tidak merugikan beliau-beliau juga. Jadi kami ingin pengembang, pengusaha harus maju. Dia maju, nyerap tenaga kerja, bayar pajak yang baik. Nah, kerjasama ini yang kami lakukan. Jadi saya katakan, pola saya adalah selama rusunnya siap, kita akan gerak. SP1 udah sosialisasi, SP2, SP3 bongkar. Baik, kami terima kasih pada jajaran polisi, TNI yang mendukung untuk penertiban ini. Jadi patokan saya bukan karena kata orang atau bukan karena menjelang pilkada, bukan. Tergantung rusun kapan siap. Sekarang kami siap lagi ada 650 rusun ukuran 24. Memang tadi buat keluarga yang belum menikah, tapi bisa pakai daripada dia 3x3. Nah, kami mau gusur lagi nih. Dan April akan jadi lagi yang ukuran 36. Kami akan jadi lagi 2.000 atau 3.000. Nah, ini gusur terus ini. Jadi patokan gusur-menggusur itu penertiban tergantung rusun sebetulnya. Rusun siap, kami akan kerjakan. Nggak ada hubungan dengan pilkada. Bagaimana nanti KTP-nya bingung, pindah kemana-mana. Nggak pilih bapak gimana? Ada pilih nggak pilih, urusan kedua deh. Kadang-kadang kita juga capek kerja kayak gini. Cuma senangnya itu tadi, ngatur uang, kasih rakyat itu banyak, itu yang buat senang. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Kerjasama ini, saya tadi ngintip sebentar kok tanda tangan berdua ini. Harusnya kan polisi sendiri. Kata Pak Tito ada kenangan. Tapi ini Pak mau kata ada kenangan, saya nggak jadi gubernur lagi loh Pak. Jadi minimal 1 tahun saya masih sempat. Saya tidak terpilih lagi pun masih sampai Oktober 2017. Bangun beberapa uang kami Pak. Jadi yang khawatir Pak. Jadi pakai APBD. Tahun ini Bapak Ibu mungkin kaget. Saya tanya pengembang. Tahun ini kami membangun 57 tower setinggi 16 lantai dan 35 blok 6 lantai, ekuivalen dengan 20.188 unit apartemen yang ukuran 36. Jadi saya kira pengembang Jakarta nggak pernah lakukan dalam setahun bangun begitu banyak. Karena memang kami nggak jualan Pak, kami buat tampung yang ditertib-tertibkan gitu loh. Jadi kalau ini barang ini jadi, saya harap seluruh Ciliwung selesai. 1 Ciliwung saya jamin selesai. Dan namanya kanal banjir barat, semua selesai. Dan saya harap betul-betul tidak ada banjir. Tanggul juga akan kami selesaikan tahun ini. Kita akan bangun tanggul Cilincing Tanjung Priuk, lebar 20 meter, tinggi 3,8 meter, bisa buat mobil. Di Cilincing, termasuk di barat, termasuk di Muara Baru. Kami juga akan menguruk 10 hektar di Muara Baru. Untuk Nizam Zaman, kami akan bangun super blok seperti Green Bay, tapi buat PKL, buat gudang, dan untuk rusun. Jadi bisa ada 10 sampai 12 tower, 16 lantai.
Jadi orang Pantai Mutiara jangan iri ketemu rusun hadap-hadapan beda teluk. Langsung teluk itu. Makanya kita juga akan keras, siapa yang menjual kita akan pidanakan. Baik lagi Pak Polisi harus bantu saya memidanakan orang yang jual-menjual, sewa-menyewa tadi. Terima kasih banyak Pak.